Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Mutiara Hatiza akan membahas mengenai pigmen pada tumbuhan. Dan tumbuhan yang saya akan bahas adalah daun pandan dengan pigmen warna hijau. Sebelum itu, mari kita berkenalan lebih dahulu dengan daun pandan. Daun pandan atau sering digunakan menjadi bahan tambahan dalam masakan karena daun pandan memberikan aroma, cita rasa, dan zat pewarna yang khas pada makanan dan minuman. Warna yang diperoleh dari daun pandan adalah hijau tua. Daun hijau mengandung klorofil yang berfungsi untuk berlangsungnya proses fotosintesis dengan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Klasifikasinya yaitu daun pandan berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesiesnya yaitu Pandanus amarylifolius Roxb. Morfologinya, daun pandan umumnya merupakan pohon atau semak yang tegak. Tingginya 3-7 meter, bercabang, kadang-kadang batang berduri dengan akar tunjang sekitar pangkal batang. Daun umumnya besar, panjang 1-3 meter, lebar 8-12 cm, ujung daun segitiga lancip, tepi daun dan ibu tulang daun bagian bawah berduri, tekstur daun berlilin, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Buah letaknya terminal atau lateral, berbentuk bulir atau malah yang besar. Kemudian, apa saja manfaat dari daun pandan? Pertama, sebagai pewarna alami. Daun pandan berfungsi sebagai pewarna alami dan memberikan warna hijau pada makanan karena mengandung klorofil. Kedua, sebagai pengawet makanan. Daun pandan dapat mengawetkan makanan karena memiliki senyawa metabolit sekunder yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba atau sering disebut dengan senyawa antimikroba. Ketiga, melindungi dari penyakit degeneratif. Daun pandan memiliki senyawa karotenoid yang berperan sebagai senyawa antioksidan untuk melindungi berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, jantung koroner, atau penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Ketiga, relaksasi tubuh. Daun pandan mengandung alkaloid yang dapat menimbulkan sensasi rileks pada tubuh sehingga dapat mengatasi insomnia. Sumber energi, karbohidrat, fruktosa, dan glukosa yang terkandung dalam daun pandan dapat dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi. Ketiga, meredakan nyeri. Ekstrak daun pandan mengandung banyak senyawa bioaktif yang dipercaya mampu meredakan gejala nyeri sendi dan artritis. Yaitu klorofil. Klorofil merupakan pigmen warna hijau yang memiliki peran utama dalam proses fotosintesis. Pada daun pandan terdapat dua macam klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Apa saja yang membedakan antara klorofil A dan klorofil B? Untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Klorofil pada tumbuhan ada dua macam, yaitu klorofil A dan klorofil B. Perbedaan kecil antara struktur kedua klorofil pada sel keduanya terikat. Pada protein, pada klorofil A, posisi R merupakan CH3, sedangkan pada klorofil B, posisi R merupakan CHO. Perbedaan dalam struktur dari dua klorofil tersebut kemudian menghasilkan perbedaan dalam penyerapan spektrum. Hijau kebiruan untuk klorofil A dan hijau kekuningan untuk klorofil B. Klorofil A dan B mempunyai komposisi yang hampir sama. Komposisi klorofil A adalah C55H72O 5H4Mg, sedangkan klorofil B adalah C55H7O6N4Mg, masing-masing dengan atom Mg sebagai pusat. Perbedaan keduanya adalah terletak pada gugus CH3 pada klorofil A yang substitusi dengan Hc sama dengan 0 pada klorofil B. Lalu, apa saja manfaat dari pigmen klorofil tersebut? Pertama, sebagai detoksisasi. Klorofil juga berfungsi sebagai pembersih dalam tubuh. Manfaat klorofil sebagai pembersih disebabkan oleh
oleh struktur kimia klorofil, yaitu bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang bersifat hidrofobik. Struktur seperti ini menyebabkan klorofil mempunyai daya pembersih yang potensial dalam jaringan tubuh. Ekor yang bersifat hidrofobik merupakan hidrokarbon yang memiliki kemampuan mengangkat kotoran dalam tubuh. Seperti sabun yang mengangkat minyak dari tubuh, kepala klorofil yang hidrofilik akan menarik keluar ekornya yang telah berikatan dengan pengotor-pengotor dalam tubuh dan membawanya keluar bersama feses. Lalu kedua, sebagai regenerasi sel. Klorofil juga berfungsi dalam regenerasi sel yang membantu proses penutupan jaringan luka. Kemampuan tersebut karena klorofil dapat mempercepat pembentukan jaringan yang menjadi dasar pada pertumbuhan jaringan baru dalam luka. Jaringan tersebut adalah fibroblast, yaitu sel pembentuk jaringan ikat yang berperan dalam penyembuhan luka sehingga darah yang keluar pada luka dapat terhenti. Ketiga, meningkatkan produksi sel darah merah. Klorofil juga berfungsi sebagai penambah darah. Kemampuan klorofil dalam menambah kadar sel darah merah terjadi karena struktur klorofil mirip dengan struktur hemin dalam sel darah merah atau hemoglobin, sehingga secara biologis klorofil dapat diubah menjadi hemoglobin. Keempat, sebagai anti kanker. Sebagai anti kanker, klorofil berperan sebagai fotosensitizer yang dapat membunuh sel-sel kanker ketika senyawa tersebut diekspos cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kelima, meningkatkan daya tubuh. Klorofil dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena selain dapat memicu pertumbuhan sel darah merah, klorofil juga dapat merangsang produksi sel-sel darah putih yang berperan dalam melawan serangan mikroorganisme penyebab penyakit. Kemampuan klorofil dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh ini juga disebabkan oleh adanya pasokan anti tumor dan anti kuman untuk menghambat pertumbuhan bakteri, infeksi jamur, dan luka pada saluran pencernaan. Keenam, menurunkan tekanan darah. Klorofil mampu menurunkan tekanan darah yang tinggi melalui mekanisme penurunan kadar renin serta pelebaran pembuluh darah. Tekanan darah normal dan pelebaran pembuluh darah yang diperoleh dari efek kerja klorofil mampu menghilangkan rasa nyeri akibat timbunan asam laktat, memperbaiki radang organ pankreas, dan mencegah terjadinya aterosklerosis. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.